kasih. Shalom. Lagi dong. Shalom. Terima kasih. Saya mau bersaksi sejujurnya kalau soal kesaksian itu buat orang Kristen sangat penting. Karena landasan Alkitabnya Wahyu 11 bahwa dengan kesaksian kita bisa mengalahkan iblis. Jadi kita nggak usah takut untuk bersaksi. Apapun itu, mungkin cuma sakit gigi terus berdoa sembuh, itu juga udah bisa jadi kesaksian. Tetapi kalau sakit gigi nggak usah ngejar pendeta, nggak usah ngejar orang minta didoain, cari ponstan aja udah cukup. Gitu kan, itu ngerepotin kalau harus ngejar pendetanya lagi khotbah di Bogor, kita ikut ke Bogor padahal kita tinggalnya di Meruya. Udah beli ponstan aja gopek jadi. Jadi saya lahir dengan nama yang luar biasa. Saya lahir namanya nama Mandarin, tetapi saya lahir baru, saya berubah nama jadi Roni Immanuel. Immanuelnya N-nya yang 2. Novembernya bukan mamanya, bukan MM tapi NN. Kenapa saya menggunakan Roni Immanuel dengan double N? Karena artinya berbeda dengan double M. Kalau double M itu God be with you, God be with us. Kalau double N itu God be with me. Jadi Tuhan besertaku. Dan kalau saya bersaksi luar biasa. Saya pernah tinggal daerah sini, tapi bukan ngekos. Saya tinggal di emperan toko di Sarina. 98 ke Jakarta lagi krismon. 99 kerja, tahu-tahu perusahaannya bangkrut. Untuk bertahan hidup di Jakarta saya malu pulang kampung. Karena kita orang Manado, Anda tahu tuh orang Manado gengsi luar biasa. Ya tuh semua orang tahu orang Manado pasti kebeli Louis Vuitton, tetapi tetap pulang pakai Gojek. Beli tas 69 juta pulang naik Gojek. Kalaupun dia naik taksi sedikit-sedikit dia lihat argo. Oh Tuhan, seberapa itu? Oh Tuhan, seberapa itu? Tahu-tahu dia naik Gojek. Tapi tas yang dibawa 69 juta. Dan saya berpikir kalau saya hidup dengan gengsi, saya bisa mati di Jakarta. Tetapi di saat saya turunkan gengsi saya bisa hidup di Jakarta dengan jualan koran di Tugu Tani. Tahun 99 saya jualan koran di Tugu Tani. Siang itu saya kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang yang ujung mau ke Jalan Kebon Siri. Dulu ada rumah makan Padang yang ada kantornya Citibank. Nah, saya dulu kerja di situ. Malam Anda tahu saya kerja di mana? Di Pecel Lele Heri yang di Jalan Sunda. Yang sekarang jadi Bank Mandiri. Yang serba Hafes, yang belakang parkirannya motornya Sarina. Saya kerja seperti itu di Jakarta. Kenapa saya kerja seperti itu? Karena saya bingung dengan muka seperti saya mau ngapain. Zaman itu krismon. Kantor nyari kerja butuh 3 orang, yang datang ribuan orang. Dengan muka seperti saya bersaing dengan orang-orang yang ribuan orang itu kayaknya sangat mustahil. Jadi saya terpaksa, bukan terpaksa ya udah pilihan terakhir mau ngapain. Pulang Manado saya malu, orang di Manado tahu saya ke Jakarta mau sekolah pendeta. Saya jujur, saya ke Jakarta itu dibawa orang mau sekolah pendeta. Seluruh orang di Manado, hamba Tuhan Manado tahu. Saya udah didoain banyak pendeta coy. Terus pulang, gak jadi pendeta kan malu. Karena pasti orang di bandara kan nanya, Isya, hamba Tuhan di mana? Sekolah aja kagak. Jadi terpaksa saya nggak pulang. Saya berjuang di Jakarta, kerja, jualan koran, menyisihkan dari penghasilan saya 10% kepada Tuhan. Dari kasus tersebut saya nggak pernah lalai memberi perpuluhan buat Tuhan. Karena Maleakhi 3 yang nyuruh. Dan kalau Anda belajar Alkitab, di Alkitab yang kita nantang Tuhan cuma Maleakhi 3. Tuhan loh yang nantang, ujilah aku. Sebelumnya kita yang minta Tuhan uji, sekarang kebalik, Tuhan yang minta kita uji. Dengan penghasilan 2.800.000 tiap bulan, saya berani ngasih 280.000 tiap bulan ke gereja. Kenapa harus ke gereja? Karena gereja bayar listrik pakai duit, nggak pakai Tuhan Yesus memberkati. Gereja butuh AC buat beli, nggak pakai jabat tangan coy. Butuh duit.
Jadi dari situ saya belajar sampai sekarang jadi. Anda berpikir 280.000 pasti berani kasih dengan realitas sekarang. Penghasilan setiap bulan 300 juta. Saya penghasilan tiap bulan sekarang 258 juta dari TV. Perpuluhannya berapa coy? Gak sakit hati tuh. Gila, gede banget coy. Waduh Tuhan, pindah agama aja dulu kita kalau begini. Lo kenapa? Lo yang sebelah 2,5% kok. Itu gereja minta 10%, sebelah 2,5%, apalagi gua setengah Cina. Gua pilih yang paling murah nanti balik ulang. Tapi tidak, saudara. Saya tetap setia memberi. Orang nanya, terus kenapa lu bisa Mongol? Karena saya memberinya ikutin gayanya Esther, Ruth, Naomi, Ribka, Maria, dan beberapa perempuan luar biasa di Alkitab. Setiap mereka mendapatkan bagian dari suaminya, 10%-nya langsung dititip ke hamba Tuhan. Esther dapat duit dari raja, langsung dipotong 10% dititip ke Mordekai, suruh bawa ke bait Allah. Perempuan zaman dulu semuanya begitu. Jadi saya juga sama, setiap dapat langsung saya transfer. Karena kalau dikumpul belum tentu gue kasih. Oh Tuhan, kemarin Desember 560 juta penghasilan saya. Berarti otomatis gereja dapat 56 juta. Pasti kita kasih, tapi kan jadi sakit hati ngelihat ibu gembala pakai cincin baru. Ini realita aja di gereja kan begitu. Kita ngasih ke gereja duit 10 juta. Besoknya Pak Pendeta Anda toto pakai jam tangan baru. Kita yang di belakang ribet. Ya Tuhan, kita pedo sudah beli cincin. So beli jam doe. Kita masih ada pakai Seiko dengan Alba dia pakai ribet kan. Saya boleh jujur, saya bersaksi, saya nggak pernah bohong. Itu juga terjadi di saya, coy. Saya ke gereja ngasih, besoknya ibu gembala pakai cincin baru, gue langsung pulang. Ibadah belum selesai, gue pulang, ya ampun sakit hati. Gue yang ngasih, dia yang make. Tetapi dari situ saya belajar banyak. Saya belajar banyak, sampai sekarang saya tetap belajar. Orang berpikir saya jadi stand up comedy terbaik, termahal di Indonesia, orang pikir gampang. Tidak saudara, melewati fase. Proses harus selesai untuk kita jadi sempurna. Anda mau jadi artis lewat jalur mana? Kalau prosesnya belum sempurna, percuma. 2 kali doang muncul di TV, habis itu tenggelam. Tetapi kalau Anda prosesnya sempurna, di saat Anda muncul, orang mau bikin apapun percuma. Tuhan yang buat, kok ada yang ganggu gugat. Saya 2011 jadi stand up komedian, orang mau bilang apa? 2011 saya lewat Metro TV langsung jadi stand up komedi termahal. Saya langsung dapat show, langsung manggung, punya acara TV, beli mobil. Setahun stand up saya beli Ferrari. Orang nanya, terus mobilnya kemana? Gua jual. Anda tahu kenapa saya jual Ferrari? Karena saya tinggal di Pondok Jaya. Per 2 meter polisi tidur. Lu beli Ferrari mobilnya ceper. Nyampe rumah knalpot hilang. Nyangkut. Udah begitu Pondok Jaya, tahu kan daerah Mampang, hujan 2 jam, apa yang terjadi dengan kompleks kami? Coy, buaya berenang depan rumah loh, serius. Samuel Rizal juga orang tuanya di situ. Kita lagi banjir, pecat tanggulnya Kali Kerukut, pecah air seleher. Ibu-ibu lagi nenteng-nenteng tas, ikut saya di depan. Saya langsung ngomong, Bu, seandainya nih kita pernah nggak nonton Anaconda? Kan di mana-mana air coklat pastian. Ibu-ibunya balik loh Pak. Aduh bener ya, jangan tuh. Jadi saya mah santai. Saya tidak pernah mau pusing menghadapi apapun. Cuman memang kadang-kadang saya suka protes. Om Arthur orang Manado, saya juga orang Manado, tapi muka kami agak jauh berbeda. Beliau ke Manado orang tahu dia artis, gue coy. Gue satu-satunya artis Manado yang main film laki, itu udah 24 gue doang. Tapi sekali ke Manado nggak ada yang minta foto. Gue dicuekin. Ibu-ibu di bandara bukannya minta foto, dia ngomong, oh dia. Begitu,
Kadang-kadang ada kalimat keluar begini, bisae kan? Anda tahu arti bisae? Jelek. Kok jelek dibawa-bawa, bos? Saya kan miris gitu loh. Kok gue dibilang jelek? Saya udah berkarya luar biasa. Saya curhat sama papa rohani saya, Pak Gilbert Lumoindong. Saya datengin Pi. Kok saya kalau ke Manado nggak diajak foto orang? Saya kalau ke Kalimantan, ke Medan, ada Ceribel, orang juga banyak kan minta foto sama gue. Kok kenapa gue di Manado nggak dikenal sih? Ih, Pak Gilbert bukannya membuat kita tenang, justru dia marah-marah. Lu baca dong lu kitab Lukas. Yesus aja di kampungnya nggak dikenal, apalagi lu. Oh iya juga. Bener juga ya. Di Alkitab Yesus juga nggak dikenal. Dan paling penting adalah buat jemaat GKI Wahid Hasyim. Saya mau ingatkan buat saudara. Jangan pernah pindah gereja kalau Anda dengar mujizat. Mujizat itu bonus buat hidup kita. Jadi jangan sampai di sono ada orang tumbuh gigi emas terus lu pindah. Ingat. Pertumbuhan rohani, iman Anda bertumbuh adanya di gereja lokal. Jangan jadi Kristen kasana kamari. Nanti giliran mati ngana balik di sini. Jangan. Jadikan gereja GKI Wahid Hasyim adalah gereja lokal Anda. Bertumbuh di sini, bersinergi di sini, dukung hamba Tuhan gereja Anda. Anda bertumbuh, semua selesai bagus. Menghadapi apapun di dunia ini. Penyesatan muncul itu ya dan amin. Tapi selama Anda ada di gereja, Anda nggak akan pernah bisa diombang-ambing oleh angin penyesatan. Amin. Amin. Saya paling kesel kalau dengar pendeta jemaat atau pindah cuman gara-gara di sono ada Agnes Monica. Anak muda paling banyak cepet pindah gara-gara cuman ada artisnya, cuy. Gue artis kan, biasa aja. Saya mama asli Manado, cuy. Lu kirain gak sakit hati punya orang Manado? Sakit hati, cuy. Gue lagi ibadah enak-enak di Senayan City. Tahu-tahu dia telepon, Dek, mama sudah dibawa. Cuy, di Senayan City. Emang lu kirain di Senayan City ada baju harga 20.000? Lu kalau ditelepon, Dek, mama sudah di atrium, enak ada matahari, coy. Iya kan, naik ke atas ada pojok busana sebelah kanan di atas McD. Ini coy Senayan City. Dia nggak selesai dia ngomong begini, tadi mama ada lewat, ada satu tampak jual tas kayak tikar. Lu kirain gua nggak tengking? Darah Yesus, serius. Emak gue lewatin Bottega. Lu tahu Bottega dompetnya aja udah 69 juta, belum tasnya. Ibu-ibu umur 69 tahun minta Bottega. Orang Manado, lu nggak sakit hati? Coy, sakit hati karena ibu-ibu orang Manado kalau bawa tas nggak pernah ditaruh Alkitab, ditaruhnya nasi, ikan goreng, cookies. Alkitab dia taruh di tangan, di dalam tas itu pasti makanan semua. Karena orang Manado itu doyan babungkus. Itu emang realita, Pak. Jadi saya mah santai. Jadi mama saya nyampe di Tuhan nih. Mama saya gerejanya Protestan di Manado, di Gemim Torsina. Natal dia minta berlian. Karena dia tahu dia anak artis mahal. Dia beli akan mama cincin dan biar mau ke gereja Natal dan saya adalah orang yang sangat tahu. Provinsi salah provinsi yang tidak tahu membedakan mana berlian mana sirkon. Yang penting mangkilat dong. Saya beliin sirkon di Ambasador. Biar kelihatan kayak berlian, apa yang harus kita lakukan? Cuci pakai sunlight, keringin pakai hair dryer. Cuci pakai sunlight kan jadi bening tuh. Bersihin, keringin pakai hair dryer. Swing. Mengkilat banget, coy. Mama saya gerejanya jam 9, jam 8 udah nyampe. Selalu duduk di muka, di depan. Anda tahu mau ngapain? Mau kasih lihat Pak orang ada cincin. Jadi yang di belakang, oh Tuhan nih dia cincin dok berlian padahal sirkon. Itu juga kalau dijual potong 10%. Keberatan sirkon daripada emasnya. Yang paling terakhir, saya masih harus syuting di Net TV.
Jadi saya selalu bilang bahwa yang namanya hidup ini butuh proses. Buat anak muda yang ada di tempat ini, nggak usah ngotot jadi artis, akhirnya menghalalkan sejarah cara untuk bisa jadi tenar. Ikutilah proses tersebut, jangan pernah menyerah. Saya ikuti proses. Saya tidak pernah takut menghadapi hidup. Tetapi di saat kita dipromosikan Tuhan, tidak ada satu manusia yang bisa membantah. Saya stand up komedi Indonesia pertama yang main film, dan tidak lewat cameo, langsung pemeran utama. Film saya tembus ke festival film Cannes di Prancis, masuk 10 besar the best Asia movie, Asia Pacific movie. Saya bareng Rio Dewanto berangkat ke sana, coy. Anda pikir sedap? Enggak enak, Pak. Kita biasa makan nasi, di sono disuruh makan roti. Udah begitu, aduh Tuhannya ada es teh manis. Mumet Pak saya. Yuk kalau kita ke London, mau ngapain? Kita bisa foto di Big Ben, coy. Kejauhan. No, di Padang ada jam gadang. Lu di jam gadang udah enak, di situ pasti ada jualan jengkol, jualan apa aja. Lebih manusiawi, lebih Indonesia banget. Yang paling terakhir, saya stand up komedi sampai saat ini belum pernah ditegur oleh KPI. Karena saya kalau stand up selalu rapi, tetapi saya paling sering ditegur oleh gereja. Sampai pernah disidang oleh gereja. Gara-gara, Anda boleh cari di YouTube, saya pernah bilang bahwa di Indonesia sekarang banyak pendeta bodoh. Semua pendeta se-Indonesia ngamuk, Pak. Dan saya sampai disidang di Cikini. Padahal saya punya alasan kenapa bilang pendeta banyak yang bodoh. Karena berdoa. Minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar pendeta doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini. Disuruh datang. Ini pendeta nggak baca ayat Alkitab berkata kalau Tuhan datang kiamat.